sapi itu tiba-tiba berhenti dan pergi dari tempat itu. Ketika hal itu diceritakan kepada kedua orang tuanya, maka tertawa gelilah orang tua tersebut. Nah, saudara, Tuhan tidak melihat kata-kata doa kita, tetapi Tuhan melihat hati kita. Hati kita yang dengan jujur dan tulus meminta kepada Tuhan. Ada seorang pemimpin jemaat yang terbesar di dunia yang berada di kota Seoul, Korea Selatan, yang bernama Pastor Yonggi Cho. Ketika dia ditanya, "Pastor, apa yang menyebabkan pelayanan Pastor begitu berhasil? Mengapa gereja Pastor begitu besar dan begitu banyak jiwa-jiwa yang datang?" Saudara, apa yang dikatakan oleh Pastor ini? Beliau menjawab, yang pertama, kuncinya adalah doa. Kemudian dia juga berkata, kunci yang kedua juga doa. Dan yang ketiga, dia berkata, kunci yang terakhir yang ketiga juga doa. Saudara sekalian, ternyata doa merupakan kunci kesuksesan yang dialami oleh setiap orang yang mempraktekkannya. Oleh sebab itu saya menghimbau saudara hari ini agar kita senantiasa berdoa untuk memenangkan pergumulan hidup yang kita hadapi. Saudara sendirilah yang memperoleh keuntungannya bila mempraktekkan, bila melakukan firman Tuhan. Daniel dan ketiga kawannya membutuhkan hikmat. Di dalam Yakub 1 ayat 5 dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara, saya teringat firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 7 juga berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara, saudara harus tahu bahwa Allah dapat menyelesaikan kesukaran-kesukaranmu. Carilah Dia, minta dan ketok. Ketok sini berarti dengan sabar kita harus menunggu. Kalau kita berkunjung ke rumah seseorang, misalkan kita datang dan mengetuk pintu, ya. Kita mengetuk satu kali, mungkin pintu belum dibuka karena si empunya rumah belum mendengarkan kalau ada yang mengetuk pintu. Kita kemudian mengetuk lagi, kita mengetuk berulang-ulang kali, ya. Mengapa? Supaya kita dibukakan pintu. Jadi kita membutuhkan waktu, kita harus sabar menunggu untuk kita mendapatkan jawaban. Nah, saudara, jangan pernah saudara menyerah. Berdoalah hingga engkau mendapatkan jawaban Allah. Ketika jawaban itu datang, saudara akan mengalami damai sejahtera yang supernatural yang akan menyertai kita. Hal yang ketiga yang bisa kita pelajari dari kisah Daniel ini adalah berikanlah pujian bagi Allah. Saudara sekalian, Daniel, Sadrak, Mesah, dan Abednego mungkin berdoa siang dan malam. Hidup mereka sedang terancam. Di dalam Daniel 2 ayat 19 dikatakan demikian, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Allah menjawab doa mereka dan mereka mendapat pertolongan yang supernatural yang sangat mereka butuhkan saat itu untuk keluar dari masa yang sulit. Saudara, coba kita perhatikan respon Daniel setelah mendapat jawaban dari Allah. Daniel tidak memegahkan dirinya. Daniel tidak sombong, melainkan dengan rendah hati datang bersujud menyembah Allah dan memberikan pujian kepada Allah. Daniel memuliakan Allah. Di dalam ayat 20 hingga 23 dikatakan, berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai
selama-lamanya. Sebab daripadanya lah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang meningkatkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahu kepada kami hal yang dipersoalkan Raja. Terus sekalian, Allah sanggup dan berkuasa memberikan kita kemenangan dalam masa-masa sulit, bila mana kita percaya. Sekali lagi, bila mana kita percaya, kita bersandar dan berserah kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Jangan bimbang dan ragu. Allah adalah milik saudara dan bukan musuh saudara. Terima dan pegang janji Allah bahwa Ia akan menolong engkau. Allah akan menolongmu dengan cara sedemikian yang tidak engkau perkirakan, yang tidak engkau sangka, sehingga kita akan terkagum-kagum dan mengakui kebesaran Allah. Kita akan memuji dan mempermuliakannya. Satu hal yang perlu kita camkan adalah Tuhan menuntut kerendahan hati kita. Jangan kita memegahkan diri. Tinggikan Dia, sembah Dia, dan muliakan Dia. Ketahuilah Allah ingin membebaskan kita dari masa-masa sulit, sehingga kita mengagungkan Dia. Sekali lagi, untuk menang menghadapi musuh, menghadapi masa-masa sulit kita, rendahkanlah dirimu. Rendahkan dirimu dan bersandar kepada Allah. Bukan bersandar pada kekuatanmu, atau kemampuanmu, atau kekayaanmu. Rendahkanlah dirimu dan berdoa. Rendahkan dirimu dan memuji Allah. Kalau engkau lakukan, maka engkau akan menjadi pemenang dalam menghadapi masa-masa sulit. Pujian tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga akan menjadi milik kita. Saudara sekalian, biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita. Kita sungguh-sungguh mengakui kekuasaan Allah. Ya. Kita berdoa kepada Allah di surga. Tuhan, kalau Engkau menolong orang lain, Engkau juga menolong saya. Saya adalah milik-Mu. Saya adalah umat-Mu. Tuhan, beri kepada kami kekuatan, kemampuan untuk kami senantiasa berada di dalam kehendak-Mu. Mari kita sama-sama akan berdoa. Kita datang kepada Allah. Kita meminta kepada Dia. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang maha besar. Dia Allah yang berkuasa. Biarlah kita senantiasa mau berkomunikasi kepada Dia. Kita mau intim dengan Dia. Kita mau lebih dekat kepada Dia. Karena kita adalah milik-Nya. Dan kita akan menjadi pemenang-pemenang. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Hari ini Engkau sudah berfirman kepada kami. Untuk kami, Tuhan, melakukan firman-Mu. Kami belajar seperti Daniel. Bapa di surga, kami tahu bahwa setiap beban yang kami alami tidak akan melebihi daripada kekuatan kami. Dan Engkau mengingatkan kepada kami hari ini Tuhan, kalau selama ini kami kurang dekat dengan Engkau, kami tidak pernah berdoa dan kami jarang berdoa. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu hari ini Engkau mengajar kami untuk kami senantiasa mau berdoa. Kami mau bersekutu kepada Engkau. Kami mau menyerahkan seluruh problem, seluruh masalah hidup kami kepada Engkau Yesus. Dan kami percaya Engkau adalah jawaban di dalam segala perkara yang kami hadapi. Terima kasih Bapa. Biarlah di dalam hidup kami senantiasa memuji Engkau. Kami senantiasa mengagungkan Engkau. Kami senantiasa memuliakan Engkau. Karena lewat pujian kami Tuhan membesarkan Engkau. Dan kami mengakui Engkau
Allah yang dahsyat, Allah yang maha besar. Terima kasih Bapa di surga, kalau Engkau sudah menolong orang lain, kalau Engkau sudah menolong Daniel. Kami percaya hari ini juga Engkau menolong kami. Kami yang menghadapi problem, kami yang menghadapi masalah, mungkin kami sakit, mungkin kami sedang berada di dalam ekonomi yang lemah. Tuhan, Engkau Allah yang menjawab segala kebutuhan kami. Kami percaya firman-Mu. Firman-Mu hari ini tertanam di dalam hidup kami. Bukan hanya Tuhan kami menjadi pendengar firman, melainkan kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus, kami naikkan pujian, hormat, dan syukur hanya bagi Engkau. Haleluya. Amin. Kalau saudara sudah menyaksikan acara ini, biarlah saudara tetapkan iman saudara bahwa Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sahabat dan penolong. Nah, hari ini akan berlalu, tapi firman-Nya akan tetap tinggal di hati saudara. Jangan lupa nantikan acara ini setiap hari Minggu bersama dengan saudara, dan ada nomor telepon yang kami sediakan untuk saudara. Saudara bisa meng-SMS kami sehingga kami dapat melayani permohonan doa saudara. Sampai kita jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Your mercy flows like a river wide, and healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. I can search for all eternity, Lord, and find there is none. There is none. There is none like you.